Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nilasari Tosuhud, pengawas Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pendampingan dan pembinaan di Satuan Pendidikan. Praktek baik saya kali ini berjudul Trako dan Miksi untuk rapot pendidikan. Pada episode 19, pemerintah meluncurkan rapot pendidikan. Sebagai pengawas Satuan Pendidikan, saya mendampingi 10 sekolah binaan yang berada di wilayah 4 Kecamatan Tanjung Morawa. Tahun 2023, sekolah mendapatkan data rapot pendidikan dan diketahui bahwa setiap sekolah memiliki beragam kriteria capaian. Saat melakukan pendampingan ke sekolah binaan, saya mengidentifikasi pemahaman kepala sekolah mengenai rapot pendidikan. Dari 10 kepala sekolah yang saya dampingi, hanya 1 kepala sekolah yang memahami isi rapot pendidikan, indikator penilaian yang ada pada rapot pendidikan, dan cara menganalisa rapot pendidikan. Melihat pemahaman kepala sekolah yang masih minim mengenai rapot pendidikan, maka sebagai pengawas sekolah saya berinisiatif untuk merubah strategi dan metode dalam mendampingi kepala sekolah. Metode yang saya gunakan adalah metode training dan metode coaching. Metode training dilaksanakan saat saya mengumpulkan kepala sekolah dalam komunitas kepala sekolah tingkat 3S, yaitu kelompok kerja kepala sekolah. Di kegiatan tersebut, saya membimbing kepala sekolah untuk memahami dan saling berkolaborasi mengenai rapot pendidikan sekolah. Apa saja yang ada di rapot pendidikan dan indikator capaian dengan melaksanakan IRB. Itu masih hijau, tapi hijaunya turun. Metode coaching ini dilaksanakan dengan mengunjungi kepala sekolah di sekolah yang mereka pimpin. Saat proses coaching, pengawas sekolah mencoba menggali potensi dan pengetahuan kepala sekolah mengenai rapot pendidikan dengan melakukan wawancara berbasis coaching. Pertanyaan wawancara tersebut antara lain: 1. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? 2. Kondisi atau fakta apa saja yang ibu dan bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? 3. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang kurang baik dan belum baik? 4. Kondisi atau fakta apa saja yang ibu dan bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Kelima, hal baik atau program apa saja yang telah dilakukan satuan pendidikan terkait data di rapot pendidikan? Yang keenam, bagaimana rapot pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikannya? Selain menggunakan metode training dan metode coaching dalam pendampingan, pengawas juga mengembangkan sebuah situs web berbasis online, yaitu menggunakan microsite. Situs web ini dapat diakses melalui notebook ataupun Android. Situs web ini dibuat untuk memudahkan kepala sekolah melihat data sekolah dan mempelajarinya melalui poster rapot pendidikan sekolah yang terdapat di situs web. Dengan situs web ini memungkinkan kepala sekolah untuk saling berkolaborasi dan berefleksi mengenai capaian rapot pendidikan yang tertera di poster rapot pendidikan. Untuk penggunaan situs web, silakan klik di bagian rapot pendidikan. Maka akan terhubung ke file poster rapot pendidikan baik tahun 2023 maupun 2024. Kepala sekolah juga dapat menemukan analisis capaian rapot pendidikan dalam satu wilayah yang sama.
Setelah pengawas sekolah menggunakan metode trako dan miksi dalam pendampingan terhadap kepala sekolah, terlihat bahwa pemahaman kepala sekolah semakin meningkat. Kepala sekolah semakin kreatif menyusun program-program yang berdampak kepada siswa. Berdasarkan data analisis raport pendidikan tahun 2023 dan tahun 2024 diperoleh capaian yang semakin meningkat, yaitu pada bidang literasi, numerasi, karakter murid, dan iklim kebinekaan. Dengan pendampingan yang tepat dan berkelanjutan, kualitas pendidikan di sekolah binaan dapat terus ditingkatkan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendriwanto Parolian Hotmartua Simbolon, SSI, sebagai Kepala UPT SPF SD Negeri 105329 Wonosari. Di sini kita membahas tentang raport pendidikan. Sebelum adanya pendampingan dari pengawas tentang raport pendidikan, saya belum memahami tentang indikator dan capaian pada raport pendidikan. Tetapi setelah melakukan pendampingan oleh pengawas, saya memahami data yang ada pada raport pendidikan sehingga memudahkan saya merancang program-program yang berbasis data, yaitu berdasarkan raport pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Julfita Karyawati Purba SPD MPD, Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 104238 Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Merawa, ingin menyampaikan situasi dan kondisi SD Negeri 104238 Telaga Sari berdasarkan raport mutu pendidikan. Raport mutu pendidikan SD Negeri 104238 Telaga Sari di tahun 2024 sudah mencapai prestasi cukup baik, yang mana sekolah kami SD Negeri 104238 Telaga Sari disebutkan sebagai sekolah berkemajuan baik. Untuk itu, jika dibandingkan dengan raport mutu pendidikan di tahun 2023, sangat berbeda jauh, karena beberapa item di raport mutu pendidikan 2024 sudah baik. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu pengawas kami, Ibu Nilasari Hutasuhud SPD SD. Semoga Ibu sehat selalu. Begitu juga kami yang ada di SD Negeri 104238 Telaga Sari untuk lebih maju ke depannya. Sekian dan terima kasih. Demikian Bapak Ibu video praktik baik mengenai pendampingan dan pembinaan terhadap kepala sekolah dengan judul Trako dan Miksi untuk raport pendidikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.